Kuncinya adalah kita harus dapat memproduksi suatu produk atau jasa dengan biaya yang relatif rendah. Nah, sharing kali ini saya akan membahas apa yang terjadi jika variable cost-nya tinggi dan apa yang terjadi kalau fixed cost-nya tinggi tetapi variable cost-nya rendah. Salam sejahtera untuk rich people. Kali ini saya akan sharing tentang peranan struktur biaya dalam menentukan profit. Nah, memahami struktur biaya ada kaitannya dengan 5 killer factor in business yang telah saya sharingkan beberapa waktu yang lalu. Nah, bagaimana kita dapat bertumbuh dengan adanya 5 kekuatan yang dapat mematikan bisnis kita? Kuncinya adalah kita harus dapat memproduksi suatu produk atau jasa dengan biaya yang relatif rendah. Nah, sharing kali ini saya akan membahas apa yang terjadi jika variable cost-nya tinggi dan apa yang terjadi kalau fixed cost-nya tinggi tetapi variable cost-nya rendah. Sekarang coba kita lihat komponen dari biaya dan revenue. Ada 4 yang kita akan bahas. Fixed cost, variable cost, revenue, dan total cost. Fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan tetap per bulan, terlepas perusahaan tersebut ada aktivitas atau tidak. Contohnya, kalau misalkan sebuah pabrik kerupuk, maka yang disebut dengan fixed cost adalah sewa gedung, biaya listrik, untuk penerangan, dan cleaning service. Variable cost adalah biaya yang digunakan untuk membuat produk. Misalkan, kalau pabrik kerupuk tadi, biaya variabelnya adalah aci, bahan baku kerupuk, bumbu yang dicampurkan ke dalam adonan kerupuk, minyak goreng, gas, atau solar untuk menggoreng kerupuk. Nah, semua biaya tersebut di atas akan naik sejalan dengan jumlah produksi yang naik juga. Jadi semakin banyak kerupuk yang dihasilkan akan semakin besar biaya variabelnya. Kalau dia tidak produksi, biaya variabelnya juga akan nol. Total cost adalah jumlah variable cost ditambah dengan fixed cost. Revenue adalah hasil penjualan. Dan revenue ini tentunya akan didapatkan kalau seandainya kita dapat menjual produknya. Tabel yang terlihat di layar ini menunjukkan perhitungan fixed cost, variable cost, unit of production, total cost, dan revenue. Di kolom pertama ada unit of production, jumlah barang yang diproduksi. Kemudian ada variable cost, fixed cost, total cost, dan revenue. Kalau dilihat dari tabel yang ada di layar ini, akan terjadi break-even point pada produksi sejumlah 300 lebih. Persisnya 333. Nah, untuk menghitung break-even point ini, rumusnya adalah fixed cost dibagi dengan harga dikurang dengan variable cost. Nah, coba kita ingat, profit pada jumlah produksi 10.000 unit adalah 10 juta. Nah, bila kita lihat grafik seperti terlihat di layar ini, grafik variable cost yang berwarna orange dan total cost berwarna kuning sejajar dengan variable cost, sedangkan fixed cost berwarna abu-abu menjadi garis lurus, artinya tidak melihat lagi jumlah produksi. Dan grafik revenue yang berwarna biru. Titik di mana grafik revenue dan grafik total cost berpotongan disebut dengan break-even point. Tidak laba dan tidak rugi. Pas-pasan, artinya biaya dan pendapatan sama. Nah, titik break-even point ini bila jumlah produksi mencapai 333 unit. Nah, jadi profit dapat ditunjukkan dari perbedaan titik pada garis revenue dengan garis total cost. Sedangkan yang ada di sebelah titik kiri break-even point, kalau kita lihat, jumlah total cost lebih besar dari revenue. Artinya rugi. Dari grafik total cost di atas dapat dilihat bahwa kemiringan grafik total cost hampir sama dengan revenue. Sehingga kenaikan revenue yang tinggi akan diiringi juga dengan kenaikan total cost yang tinggi juga. Sehingga profit menjadi kecil. Nah, apa yang terjadi pada saat perusahaan mengadopsi automation? Pada saat kita melakukan automation, itu perusahaan perlu melakukan investasi untuk mesin yang lebih mahal.
sehingga biaya penyusutannya akan lebih tinggi, dan ini menjadikan fixed cost juga lebih tinggi. Dengan menggunakan automation ini juga operator mesin akan berkurang, sehingga biaya variabel akan turun. Dengan berkurangnya biaya variabel, maka setelah terjadi BEP, jumlah profit akan naik secara signifikan. Nah, sekarang coba kita lihat pada tabel yang terlihat pada layar ini. Dengan kita menggunakan mesin yang otomatis, variable cost akan turun menjadi 5.000 dan fixed cost akan naik menjadi 10 juta, naik 2 kali lipat. Dengan kenaikan fixed cost dan turunnya variable cost ini, maka akan menggeser titik break-even point dari 333 tadi menjadi 500. Nah, sekarang coba kita perhatikan profitnya. Walaupun BEP-nya ada pada angka 500, tetapi kenaikan profitnya pada saat jumlah produksi dinaikkan setelah titik BEP tadi, dia akan jauh lebih besar dibandingkan pada saat fixed cost-nya lebih kecil. Dan kalau kita lihat pada jumlah produksi 10.000 unit, profitnya sama 10 juta dengan yang fixed cost-nya kecil tadi. Tapi kalau kita lanjutkan, maka keuntungannya akan jauh lebih besar. Maksudnya jumlah produksinya kita naikkan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat, bila jumlah produksi dinaikkan lagi, maka fixed cost yang besar dan variable cost yang kecil, profitnya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang fixed cost-nya kecil dan variable cost-nya besar. Nah, sekarang coba kita lihat grafiknya di layar berikut ini. Hal ini terlihat jelas pada grafik yang terlihat di layar ini, bahwa grafik revenue dengan total cost itu berjarak semakin jauh pada saat jumlah produksi ditingkatkan. Nah, dari grafik ini bisa dibaca bahwa BEP lebih jauh. Artinya terjadi BEP bila jumlah produksinya di angka 500 dibandingkan dengan 333 tadi. Artinya pada saat kita mau mengganti mesin dengan automation, volume penjualannya harus naik tinggi terlebih dulu. Kemudian baru diterapkan automation. Nah, untuk menurunkan biaya variabel, selain dengan menggunakan automation tadi, dapat juga dengan melakukan perbaikan desain produk. Nah, ini seperti dilakukan oleh Black & Decker, sebuah perusahaan yang memproduksi power tools. Black & Decker memproduksi banyak sekali macam power tools, dan semua power tools yang dia produksi itu menggunakan motor sebagai penggerak. Maka Black & Decker mempunyai banyak jenis motor listrik sebagai spare part-nya. Banyaknya spare part ini menjadi tidak efisien karena harus menyimpan banyak sekali spare part. Dan juga proses produksinya juga akan menjadi lama. Nah, dengan mengurangi jumlah part, maka produksi untuk part menjadi lebih sedikit. Persediaan barangnya juga lebih sedikit, dan proses produksinya menjadi lebih cepat karena jumlah partnya makin sedikit. Dengan menggunakan strategi ini, maka variable cost dapat diturunkan secara drastis, sehingga Black & Decker dapat menjual power tool jauh lebih murah. Dan yang terjadi, Black & Decker dapat mengambil pasar yang sudah diambil sama Makita. Nah, apa yang terjadi pada saat volume produksi itu naik? Nah, kalau kita mengandalkan tenaga manusia, jadi produk yang mengandalkan tenaga manusia, kalau jumlah produksinya itu naik, jumlah karyawannya dinaikkan juga, maka variabelnya juga bisa lebih tinggi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadi ketidakefisienan. Hal ini biasanya terjadi di perusahaan seperti perusahaan software yang sedang berkembang cepat. Dia menambah jumlah developer, tetapi sistem development-nya belum matang, sehingga produktivitasnya menjadi turun dan variable cost-nya menjadi naik. Berbeda dengan kita menggunakan mesin. Kalau kita menggunakan mesin otomatis, maka peran manusia hanya sebagai operator dan mengawasi bila ada permasalahan mesin saja. Kecepatan mesin juga dapat konstan atau dapat dinaikkan dan diturunkan. Hal ini tidak bisa dilakukan kalau peran manusianya masih besar, seperti pada perusahaan software tadi. Dari sharing ini dapat kita simpulkan bahwa variable cost sangat berperan dalam meningkatkan profit.
Semakin kecil variable cost-nya akan semakin besar contribution margin. Untuk menurunkan variable cost dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menggunakan automation. Yang kedua, dengan mendesain ulang produk, sehingga jumlah part yang digunakan lebih sedikit dan proses produksinya menjadi lebih cepat. Jumlah produk yang masih sedikit dengan menggunakan automation dapat mengalami kerugian. Nah, dari kasus di atas, kita juga dapat belajar bahwa automation juga tidak selalu baik, karena investasinya besar. Jumlah produksi harus mencapai angka minimal tertentu, baru automation menjadi lebih menguntungkan. Baik, rich people, sharing saya sampai di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.